hadis yang kisah ini bisa jadi pengingat buat kita. Hadatsana Muhammad bin Sabiq, hadatsana Isa bin Dinar, hadatsana Abi Sami Al-Haris bin Dirar Al-Khuzai qala. Jadi hadisnya berasal dari Haris bin Dirar Al-Khuzai berkata, qala qadamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'ani ila Islam, dan dia meminta saya masuk Islam. Fadakhaltu fi, dan saya pun menerima panggilan itu, saya masuk Islam. Wa aqrartu bihi, kemudian saya berikrar bahwa saya sudah menjadi Islam. Fada'ani ila zakat, kemudian dia meminta kepada saya untuk membayar zakat. Faqarartu biha, saya pun berikrar akan membayar zakat dan membayar zakat. Wa qultu ya Rasulullah, dan saya bilang kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, arji ilayya qaumi, utus saya ke kaum saya, fa'ad'uhum ila Islam, saya akan panggil mereka masuk Islam, wa ada zakat, dan saya akan minta mereka untuk membayar zakat. Manis tajabali jama'atu zakat. Kalau zakatnya sudah terkumpul, fayursilu ilayya Rasulullah, maka utuslah seseorang, utuslah seseorang bi anna kaza wa kaza liyatika mallazi arada Rasulullah, liyatika ma jama'atu min zakat. Jadi kalau sudah terkumpul zakatnya, utus kepada saya seseorang untuk ambil itu zakat. Falamma jama'al Haris az-zakat man istajaba lahu wa balagha ibadin lazi arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyab'ath ilaihi tabasa alaihi rasul. Nah, jadi kisahnya, setelah sudah terkumpul zakat, perjanjiannya kepada Nabi bahwa nanti akan datang utusan dari Nabi untuk ambil itu zakat. Tetapi ternyata setelah sudah terkumpul, waktu yang dijanjikan, utusan yang mau datang ambil itu tidak datang-datang, tidak muncul-muncul itu utusan. Karena dia tidak muncul, fazannal Haris annahu qad hadatsa fihi sama. Karena tidak muncul-muncul itu utusan, jadi Haris mengira bahwa Nabi marah kepada dia. Jadi kisahnya, Haris bin Dirar bilang kepada Nabi, utus saya ke kaum saya kasih masuk Islam mereka, kemudian saya pungut zakatnya masing-masing. Setelah terkumpul, kirim utusan untuk mengambil zakat. Oke, sepakat. Ternyata hari yang dijanjikan, utusan dari Nabi tidak muncul-muncul. Karena tidak muncul-muncul, Haris menyangka, jangan Nabi marah sama saya, kenapa tidak muncul ini utusan. Singkat cerita, ketika Haris sudah menyangka Rasul marah, dia kemudian berinisiatif untuk datang sendiri kepada Nabi. Nah, disinilah terjadi apa? Ternyata Nabi sudah mengutus lagi satu utusan, namanya Al-Walid. Al-Walid ini datang, tetapi sebelum si Walid ini sampai ke Haris, dia kembali kepada Nabi. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, mana anis zakat wa arada qatli. Sesungguhnya Haris tidak mau kasih saya zakatnya, bahkan dia mau membunuh saya. Gara-gara itu, Rasulullah, Nabi
mengutus sahabat lain. Disinilah pertemuannya. Utusan yang berikutnya, Haris juga sudah mau menuju ke Madinah untuk kasih tahu Nabi. Ketemu di jalan. Ketika ketemu di jalan, Haris bilang, "Man buistum mau kemana dan siapa yang utus kalian?" Apa kata utusan Nabi? "Ilaika, kepada 5. Kenapa? Qalu inna Rasulullah kana ba'atha ilaika al-Walid bin Uqbah fa za'ama annaka mana'tahu zakah wa radtaqatlah." Katanya ada utusan namanya Walid bin Uqbah diutus kepadamu, kamu tidak mau kasih zakat, bahkan kamu mau bunuh dia. Apa kata Haris? La walladzi ba'asa Muhammadan bil haqqi ma ra'aituhu batta wa la atani falamma dakhala al-has. Tidak. Sungguh walladzi ba'asa Muhammadan bil haqqi, demi Allah yang mengutus rasulnya, tidak ada satu utusan yang sampai kepada saya. Coba andaikan Haris tidak ketemu dengan utusan Nabi di jalan, mungkin kampungnya Haris sudah di acak-acak ya, kira-kira gitu ya. Tapi gara-gara ketemu di jalan, dia bilang tidak ada utusan sama saya. Oke, kalau tidak ada, ketemu Rasul. Nah, dibawa ketemu Rasul. Ketika bertemu Rasul, Haris bilang lagi, wallazi ba'asaka, demi Tuhan yang mengutusmu, tidak pernah ada utusan yang sampai kepada saya. Gara-gara ini turun surah Al-Hujurat ayat 6. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, kalau datang berita kepada kamu, kalau ada orang yang sampaikan sesuatu kepada kamu, binaba'in, sebuah cerita, yang pertama harus kamu lakukan tabayyan, cek dulu, jangan langsung terima mentah-mentah. Nabi gara-gara beritanya Walid bin Uqbah, dia langsung terima, bahkan langsung mengutus lagi orang untuk datang kepada Haris. Sikapnya Haris masuk Islam, pulang ke kampungnya, ajak semua orang masuk Islam, dikumpulkan zakatnya. Kata Haris, kalau sudah terkumpul zakat, Nabi utusan. Ternyata utusan tidak datang. Gara-gara utusan tidak datang, diutus lagi namanya Walid. Datang Walid belum sampai ke kampungnya Haris, dia sudah kembali kepada Nabi. Apa kata Walid? Nabi, Haris dia tidak mau bayar zakat, bahkan dia mau bunuh saya. Nabi marah, kirim lagi utusan. Utusan yang ketiga ketemu di jalan, kelirulah masalahnya. Ternyata memang tidak pernah ada utusan yang sampai. Andai kan tidak ketemu, bisa terjadi. Nah, ini tadi saya katakan di awal, ini bisa jadi akhirnya orang berbondong-bondong ke sana. Ternyata sampai sana tidak ada apa-apa. Kurang lebih seperti itu ya. Kasusnya Haris adalah kasus yang mengajarkan kepada Nabi, kalau ada berita jangan langsung makan mentah-mentah, cek dulu. Karena kalau kau tidak cek, antusibu qauman bijahalah, jangan sampai satu kaum gara-gara kau tidak cek, alamafatun nadimin, akan terjadi musibah yang akan membuat kamu menyesali informasi yang kamu berikan secara sembarangan. Subhanakallahumma wa bihamdik,